Halo teman-teman, salam olahraga. Kembali lagi di channel ini dan masih bersama saya Anton R. Dan masih tentang sepak bola teman-teman, khususnya dari Liga Inggris. Ada Manchester City yang bertandang ke markas Bournemouth dan berhasil menang. 0-1 untuk kemenangan Manchester City. Berikutnya ada Manchester United yang menjamu tamunya Fulham di Old Trafford. Dan sayangnya kali ini Manchester United harus puas dengan kekalahan, teman-teman. Ya, Fulham berhasil menaklukkan Manchester United dengan skor 1-2 untuk kemenangan Fulham. Berikutnya ada The Gunners Arsenal, teman-teman. The Gunners Arsenal yang menjamu tamunya Newcastle di Emirates Stadium berhasil menang dengan skor yang cukup besar, teman-teman. 4-1 kali ini. Lagi-lagi The Gunners Arsenal menunjukkan kualitasnya, menunjukkan kekuatannya, kekompakannya, harmonisasinya, dan kali ini korbannya adalah Newcastle. 4-1 untuk kemenangan Arsenal. Kita geser sedikit ke Liga Spanyol, teman-teman. Liga Spanyol ada Barcelona, ya, Barcelona yang menjamu tamunya Getafe. Walaupun bermain sedikit membosankan, tapi Barcelona berhasil menang dengan skor telak 4-0 tanpa balas, teman-teman. Sempat saya berpikir bahwa Barcelona akan kesulitan menghadapi Getafe karena berbagai peluang yang dimiliki oleh Barcelona tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan Barcelona, termasuk Rafinha. Jadi saya sempat pesimis Barcelona akan menang dengan mudah. Ternyata Barcelona mampu menang dengan skor yang cukup besar, 4-0 tanpa balas. Oke, semuanya akan kita coba analisis. Khususnya beberapa pertandingan yang saya nonton ya, seperti Manchester United versus Fulham, Barcelona versus Getafe, dan Arsenal versus Newcastle. Kalau untuk pertandingan Bournemouth versus Manchester City, kebetulan saya tidak nonton, tapi secara statistik dan penguasaan bola, seluruhnya dikuasai oleh pemain-pemain Manchester City. Oke, kita ke Manchester United dulu, teman-teman. Manchester United yang ditaklukkan oleh tamunya Fulham 2-1 untuk kemenangan Fulham di kandang Old Trafford, di kandang setan merah, teman-teman. Justru sangat menarik buat untuk dibahas kali ini. Karena apa? Karena Manchester United yang turun dengan skuad yang cukup bagus, teman-teman. Hanya minus Højlund di depan. Itu, teman-teman. Minus Højlund, tapi Rashford diletakkan sebagai striker, ditaruh sebagai striker di depan. Namun kita bisa lihat permainan dari Manchester United yang sangat-sangat membosankan, teman-teman. Sangat-sangat buruk. Entah, banyak orang yang mengatakan bahwa Manchester United ini kembali ke mode awal, begitu, teman-teman. Kembali ke mode awal, kembali bermain sangat buruk, dan Fulham sendiri cukup bagus dalam hal menguasai pertandingan. Tapi secara statistik memang Manchester United lebih menguasai jalannya pertandingan. Namun, lagi-lagi, mungkin karena pengaruh tidak adanya Højlund di lini depan, jadi efektivitas di lini depan sangat kurang, teman-teman. Seperti yang kita tahu, Rashford merupakan striker yang selalu kesulitan di depan, selalu kesulitan untuk mencetak gol sepanjang musim ini ya. Sepanjang musim ini yang saya tahu, Rashford adalah salah satu striker yang sangat sulit untuk mencetak gol di musim ini. Sehingga efektivitas untuk pemain-pemain MU sangat kurang gitu, teman-teman. Walaupun memiliki banyak peluang, tapi tidak mampu dapat dieksekusi dengan baik menjadi gol gitu. Dan di menit keberapa itu Casemiro
mengalami cedera dan masuklah McTominay dengan Eriksen yang memperkuat lini tengah MU. Namun itu pun tidak mampu mengubah atau meningkatkan permainan dari Manchester United. Begitu teman-teman. Malahan pemain Fulham yang bernama Iwobi, mantan pemain The Gunners, lebih sangat-sangat agresif. Bisa dikatakan Iwobi adalah man of the match dalam pertandingan kali ini. Karena dia mampu menunjukkan kualitasnya sangat kelihatan kali ini teman-teman, seorang Iwobi itu. Jadi ya layaklah kalau bisa dibilang dalam pertandingan kali ini menurut saya dia adalah man of the match gitu teman-teman. Dan pemain Manchester United sendiri tidak mampu berbuat apa-apa. Apalagi di lini depannya selalu buntu, selalu mengalami kebuntuan. Di lini tengahnya pun tidak mampu diharapkan. Kobbie Mainoo yang digadang-gadang bisa meningkatkan performa Manchester United, namun dalam pertandingan kali ini Kobbie Mainoo sangat kurang kelihatan sehingga dia diganti, itu dikeluarkan pada babak kedua, teman-teman. Itulah MU yang banyak yang memprediksi bahwa MU memang sedang dalam tren positif, teman-teman. Sedang dalam tren positif. Namun seperti yang saya katakan di sebelum-sebelumnya, bahkan di video sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa MU ini hanya beruntung, teman-teman. Dan sampai kapan keberuntungan itu? Ya, akhirnya terbukti hari ini. Terbukti bahwa tidak sepenuhnya atau tidak seterusnya MU itu mendapatkan keberuntungan, teman-teman. Yang perlu dilakukan oleh MU adalah peningkatan kualitas tim, begitu. Sehingga tidak mengharapkan keberuntungan-keberuntungan, karena keberuntungan itu tidak ada selama beberapa pertandingan, tidak akan ada gitu. Yang sebuah tim tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan secara berturut-turut, itu mustahil teman-teman. Secara terus-menerus itu mustahil. Jadi yang perlu dilakukan oleh Manchester United adalah memperbaiki kualitas, begitu teman-teman. Dan saya masih tetap bertahan pada statement saya bahwa Erik ten Hag memang masih atau belum cocok untuk berada di tim Manchester United. Walaupun banyak pengamat lain bilang Ten Hag ini hanya perlu dipertahankan, tapi bagi saya Ten Hag sangat masih belum cocok untuk berada di Manchester United. Begitu teman-teman. Dan untuk the whole pertandingan semalam, melihat pertandingan MU versus Fulham, ya bagi saya melihat gaya bermain MU sangat membosankan. Tapi Fulham saya patut acungi jempol, termasuk buat Iwobi sendiri. Dan atas usaha kerasnya ya saya rasa layaklah Fulham mendapatkan kemenangan ini. Oke, kita beralih sedikit ke Liga Spanyol ya teman-teman. Karena pertandingan antara Manchester United versus Fulham hampir bersamaan dengan pertandingan Barcelona versus Getafe. Jadi saya kebetulan menonton dua-duanya. Jadi menurut pengamatan saya, Barcelona versus Getafe juga sangat membosankan teman-teman. Melihat pertandingan tersebut. Di sisi lain memang Barcelona menang besar, menang dengan skor besar. Tapi melihat gaya bermain Barcelona yang seperti itu sangat membosankan teman-teman. Justru saya rasa untuk berpikir kembali dalam menonton Barcelona ini teman-teman, sehingga ya cukup membosankan menonton Barcelona versus Getafe, karena bagaimanapun peluang-peluang yang dibuang percuma termasuk oleh Rafinha harusnya bisa membuat atau mengeksekusi lebih dari 3 gol gitu kalau tidak salah ya, karena beberapa peluang tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Rafinha, termasuk ketika one on one dengan kiper waktu itu, dengan kiper Getafe, tapi tidak mampu dieksekusi dengan baik gitu. Itu yang membuat saya melihat membosankan, apalagi dengan gaya bermain Barcelona yang tidak jelas arahnya menurut saya gitu. Dan ya bersyukur saja Barcelona bisa menang, karena
Getafe juga bukan tim yang bagus-bagus amat gitu. Getafe ya seperti yang kita tahu, Getafe, tim papan bawah yang walaupun bermain bagus tapi tidak bisa diandalkan gitu teman-teman ya, karena kualitas pemainnya sendiri. Ya bersyukurlah buat MU, tapi buat MU, bersyukurlah buat Barcelona teman-teman. Sangat bersyukur buat Barcelona mendapatkan ugly win seperti ini. Gitu. Tapi ya sampai kapan mau dapat keberuntungan terus? Sama seperti MU tadi. Sampai kapan mau mendapatkan keberuntungan terus? Karena keberuntungan itu ada batasnya. Tapi ketika kita meningkatkan kualitas permainan kita, maka kita akan terus mendapatkan kesempatan besar untuk menang. Begitu teman-teman. Oke. Dari Liga Spanyol tadi kita kembali ke Liga Inggris. Ada Arsenal versus Newcastle. Arsenal menjamu tamunya Newcastle di Emirates Stadium dan berhasil mencetak kemenangan besar 4-1 teman-teman. Ya walaupun di sebelumnya ketika Liga Champions Arsenal bermain aman, bermain dengan tidak terlalu agresif, namun mengalami kekalahan 1-0 untuk kemenangan Porto. Ya itu mungkin pengaruh bisa dibilang strategi Arteta juga untuk bermain tidak terlalu agresif, sehingga kita lihat gaya bermain Arsenal ketika melawan Porto tidak terlalu agresif, bola yang sudah di depan dikembalikan lagi ke belakang untuk menghemat stamina gitu teman-teman, karena setelah itu ada pertandingan melawan Newcastle gitu teman-teman. Namun kita lihat ketika melawan Newcastle, Arsenal menunjukkan kembali tajinya dengan memperoleh kemenangan besar 4-1. Dan bukan hanya itu, Arsenal mempertontonkan kepada kita gaya bermain tim yang bagus teman-teman. Gaya bermain tim yang sangat enak dilihat, sangat super menurut saya gitu teman-teman. Harmonisasi antar tim sangat berjalan dengan baik. Dan Newcastle bahkan kewalahan teman-teman, dengan gaya bermain Arsenal. Dan kita bisa lihat teman-teman, Newcastle itu ya buat saya sih tidak ada apa-apanya sekarang gitu. Dan banyak pengamat yang bilang tentang Arsenal bahwa Arsenal ini membutuhkan seorang striker. Saya selalu berkata dari awal musim saya selalu berkata bahwa Arsenal dengan strategi yang diterapkan oleh Arteta seperti ini, menurut saya Arsenal tidak atau belum membutuhkan striker dengan gaya bermain seperti ini. Karena jika adanya seorang striker murni, gitu teman-teman, maka gaya bermain Arsenal akan tertuju pada target man gitu, dan kembali seperti dulu ketika ada striker seperti Lacazette atau Van Persie, Aubameyang gitu, akan kembali ke pola permainan yang seperti dulu. Tapi sekarang kita lihat ketika The Gunners Arsenal bermain tanpa striker, maka tajinya akan semakin tajam gitu teman-teman. Maka sampai saat ini saya masih memberikan statement bahwa The Gunners Arsenal belum membutuhkan seorang striker. Begitu teman-teman. Belum membutuhkan seorang striker. Saya tidak tahu musim depan apakah strateginya akan diubah atau tidak. Tapi untuk musim ini, sejak awal musim saya selalu berkata bahwa The Gunners Arsenal belum membutuhkan seorang striker. Gitu teman-teman. Dan terbukti bahwa ketika melawan Newcastle semalam, Arsenal mampu membantai tamunya Newcastle dengan skor 4-1. Gitu teman-teman. Dengan ya kita bisa lihat formasi The Gunners Arsenal. Bahkan kali ini Kai Havertz yang dijadikan sebagai striker di lini depan. Dan Kai Havertz berhasil membuktikannya dengan mencetak 1 gol di menit ke-24. Gitu teman-teman. Dan kita bisa lihat juga ya hasil dari 2 set piece yang didapatkan Arsenal teman-teman. Hasil dari 2 set piece. Ini membuktikan bahwa pelatih set piece yang
sangat bagus yang dimiliki Arsenal itu sangat-sangat membuat Arsenal sangat menguntungkan, teman-teman. Sangat-sangat menguntungkan buat Arsenal. Begitu, teman-teman. Karena apa? Nicolas Jover namanya, pelatih set piece-nya Arsenal. Sangat bagus, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa The Gunners Arsenal adalah tim yang di musim ini mendapatkan gol terbanyak melalui set piece. Gitu. Dan itulah kehebatan dari seorang Nicolas Jover. Gitu. Dan kehebatan juga dari seorang Arteta, teman-teman. Hampir dalam pertandingan kali ini saja dua gol itu dihasilkan melalui set piece. Ada gol dari Gabriel dan ada gol dari Kiwior. 2 set piece. Gitu, teman-teman. Dan pelatih set piece Nicolas Jover saya rasa sangat bagus dan patut diacungi jempol, teman-teman. Itulah kehebatan dari The Gunners Arsenal. Dan saya tetap berstatement bahwa The Gunners Arsenal belum membutuhkan seorang striker minimal untuk musim ini. Saya tidak tahu apakah musim depan akan diubah strateginya, tapi kita lihat saja. Dan saya pikir The Gunners Arsenal layak untuk menjadi juara di musim ini. Dan kita nantikan apakah Arsenal mampu bicara banyak di Liga Champions dengan nanti akan menjamu tamunya Porto di leg berikutnya Liga Champions. Oke, itu saja saya rasa yang menjadi pembahasan hari ini, dan see you in the next video.